Ih, cantik banget. Oke, jadi hari Jumat tanggal 24 November kemarin aku mau tektok Gunung Sangar dan ini pertama kalinya aku tektok. Nah, dan ini udah siap. Aku berangkat sekitar jam 7-an dan lihat Bihan lagi santai pagi-pagi gini. Dan lihat badannya yang semakin mengembang karena kebanyakan makan, tapi dia tuh masih tetap pengen minta makan padahal tadi tuh dia tuh udah makan tapi terus lapar terus. Oke, next. Gak lupa sebelum berangkat aku pakai dulu masker, kacamata dan jangan lupa pakai helm. Nah, setelah ini aku berangkat karena teman-teman aku udah pada nunggu di depan dan karena ini weekday dan kita berangkatnya tuh waktu jam berangkat kerja jadi jalanan lumayan macet. Tapi aku nggak rekam karena aku nyetir sendiri dan ini sekitar setengah 8-an udah sampai di Buah Batu. Berhenti dulu di sini karena teman aku mau ngambil power bank sama mau ngambil uang. Nah, dan ini kita lanjut lagi. Ini kita udah masuk ke jalan yang ke dalamnya dan teman aku isi bensin dulu terus lanjut lagi deh. Dan ternyata waktu masuk ke jalan ini sampai ke base campnya itu cukup jauh, jalannya juga cukup nanjak dan ada beberapa yang agak jelek. Nah, jalannya itu kayak gini, bisa dilihat ada bebatuan, jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati dimanapun kita berkendara. Oke, next. Dan ini kita udah sampai di base camp sekitar setengah 9-an. Ini dia base campnya dan ini mereka lagi ganti dulu sepatu. Dan kalian tahu gak sih kalau dari sini aja pemandangan Sangar tuh udah kelihatan dan cantik banget dong. Tuh, udah sampai. Ih, cantik banget. Nah, dan kita tuh naruh kendaraannya di depan masjid, tepat di depan base campnya. Nah, sebelum berangkat kita bikin dulu video buat transisi. Dan ini aku ketemu kucing lucu dan gede banget dong. Terus dia diam aja waktu aku gendong. Dan sebelum mulai pendakian kita registrasi dulu. Harganya itu 5.000 per orang dan parkirnya 10.000 per motor. Terus lanjut kita berdoa dulu, abis itu langsung berangkat. Nah, kita mulai pendakian di jam 9.15. Nah, pendakiannya lewat sini. Kalian tinggal ikutin aja pelang yang ada karena di sini tuh petunjuk arahnya benar-benar jelas. Jadi kamu gak usah takut bakal tersesat karena petunjuk arahnya tuh benar-benar jelas dan ada di setiap belokan. Oke, next. Dan di awal pendakian kita bakal disuguhin sama pemandangan kebun-kebun kayak gini. Lumayan mandi gratis nih. Oke, next. Dan kita udah sampai sini sekitar jam 9.30. Ini kita mau bikin dulu konten buat nerusin transisi yang tadi. Oke, habis itu kita lanjut. Kita belok ke sana dan aku kemarin tuh jalannya emang agak santai karena banyak bikin video. Soalnya mumpung nanjak cewek semua jadi nggak malu kalau kita banyak bikin video. Oke, next. Sekitar jam segini kita udah sampai di pos 1. Habis itu kita bikin dulu video, terus istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi. Dan di treknya juga sepi banget, cuman ada kita bertiga karena pendaki lain tuh udah di depan dan di belakang, nggak bareng sama kita. Oke, next. Dan ini waktu jalan menuju ke pos 2, kita sempat berhenti dulu sebentar buat ngemil karena udah lumayan lapar. Tapi kita berhentinya nggak lama, habis itu lanjut lagi. Dan ini kita udah sampai di pos 2 sekitar jam setengah 11-an. Oke, next. Setelah dari pos 2, nanti kamu bakal ketemu sama tanjakan Ebel. Dan ini memang lumayan cukup ebel. Tapi alhamdulillahnya kita tuh dapat suasana trek yang enak banget. Jadi teduh tapi nggak mendung dan jalannya juga nggak kering yang berdebu. Tapi nggak yang becek juga. Jadi perjalanan kemarin tuh bener-bener enak banget. Ditambah lagi kita cewek-cewek doang, jadi bisa leluasa ngobrol hal-hal yang orang lain tuh nggak boleh tahu. Nah, setelah berhasil melewati tanjakan Ebel, nanti kalian bakal disuguhin pemandangan yang cantik banget waktu udah sampai di atas. Dan karena tanjakan Ebelnya juga cukup panjang, jadi ini agak lumayan capek. Nah, oke, next. Setelah ini kita akan melewati pohon-pohon tebu dan pohon tebunya juga cukup panjang. Tapi di sini tuh jalannya landai, nggak nanjak. Jadi ada bonus setelah kita melewati tanjakan Ebel. Dan setelah ini kita akan sampai di pos 3. Nah, setelah batu ini kita tuh udah sampai di pos 3 sekitar jam 11-an. Nah, dan di sini tuh ada motor. Kita tuh sempat heran kenapa ada motor di sini karena kita mikirnya lewat mana ya mereka. Oke, next. Abis itu kita lanjut lagi dan bisa dilihat jalannya cukup nanjak. Walaupun gak bawa carrier tapi tetap aja capek bawa badan yang padahal tuh kecil banget. Oke, next. Dan setelah ini kita akan sampai di pos 4. Nah, kita tuh sampai di sini sekitar jam 12-an karena tadi sempat berhenti cukup lama di pos 3. Nah, karena kita kebanyakan ngobrol dan bikin video, jadi di pos 3 tadi kita berhenti sekitar setengah jaman. Jadi kita baru mulai lanjut lagi sekitar jam setengah 12-an karena tadi tuh keasikan ngobrol. Oke, next. Dan kita akan menuju ke puncak karena posnya cuma ada sampai pos 4. Dan setelah melewati berbagai tanjakan dengan keriuhan bawa tripod dan juga power bank, akhirnya kita udah sampai di atas dan lihat pemandangannya tuh cantik banget. Mau lihat yang cantik nggak? Aku. Yeay. Ini lebih cantik. Nah,
Nah, karena kita udah di atas, jadi pemandangannya tuh kelihatan banget dari sini. Nah, di sini kita sempat bikin video bentar, habis itu lanjut lagi karena takut keburu kesiangan. Oke, next. Habis ini kita lanjut lagi karena ternyata di depan tuh udah puncak dong. Nah, terus di sini tuh jalannya kayak ada alang-alang atau rumput kering gitu, jadi bikin jalannya agak licin. Tapi kayaknya ini tuh lagi dibersihin gitu, soalnya tadi tuh banyak bapak-bapak yang lagi kerja. Dan ini dia Wilujeng Sumping Puncak Sanggar. Nah, dan ini dia kita udah sampai di puncak dong. Masya Allah, indah banget. Jujur ini tuh kita kesenangan banget karena pemandangannya memang cantik banget. Nah, setelah gapura Wilujeng Sumping Puncak Sanggar tadi, terus di depannya itu ada plang, tapi di depannya sana lagi tuh ada plang juga. Jadi kita mau menuju ke sana. Oh iya, dan kita sampai puncak Sanggar ini tadi tuh sekitar jam 12-an. Nah, setelah sampai puncak kita sempat bingung mau makan dulu atau foto-foto dulu, tapi karena kita udah lapar banget, akhirnya kita memutuskan untuk makan. Nah, habis itu kita nyari tempat yang enak buat kita makan, dan kita memutuskan untuk makan di sini. Oke, setelah kita dapat tempat, terus kita keluarin semua makanan yang dibawa. Nah, di sini juga kita bawa makanan berat dan pas banget sampai puncaknya itu waktu jam 12-an. Jadi emang benar-benar pas jam makan siang. Sambil makan kita sambil ngobrol dan bercanda juga. Jadi nggak kerasa kalau ternyata ini udah jam 1-an. Akhirnya waktu kita sadar kita cepet-cepet beresin makan, terus lanjut foto-foto dan bikin video karena takut keburu sore. Dan waktu udah selesai banget, pas banget kita baru mau foto-foto, tiba-tiba turun hujan dong. Kita sempat bingung mau pakai jas hujan atau enggak, cuma karena agak mager, jadi kita balik lagi ke tempat tadi. Cuman yang pohonnya lebih rimbun, jadi hujannya tuh nggak kena ke kita. Karena di bulan November kemarin hujan di Bandung ini emang cuman sebentar-sebentar doang, jadi kita yakin kalau hujannya tuh akan cepet reda. Dan bener aja, hujannya tuh cuman 10 menitan doang. Abis itu kita langsung ke sini buat foto-foto dan juga bikin video. Dan di sini tuh bener-bener cuman ada kita bertiga doang sama bapak-bapak yang lagi kerja di gapura depan. Cuman posisinya kan agak jauh, jadi di sini kita berasa kayak cuman bertiga doang. Sebenarnya tuh ada tadi sempat ketemu sama beberapa pendaki lain, cuman kayaknya mereka udah sampai ke puncak Mega dan pas kita neduh juga tadi ada yang turun. Alih-alih takut, kita malah jadi kesenangan karena bisa foto-foto dan bikin video sepuasnya tanpa malu dan tanpa bocor. Oh iya, di pendakian kali ini aku bareng sama dua orang temen aku, yaitu Niti dan Nais. Sebelumnya aku pernah nanjak bareng mereka juga waktu di Gunung Gede, sampai akhirnya pada ketagihan naik gunung terus. Aku seneng banget sih karena jadi punya temen cewek yang bisa diajak naik gunung. Karena jujur banget kalau cari temen cewek buat nanjak itu tuh susah banget. Jujur aku nggak expect ternyata mendaki cewek doang itu seseru itu dong. Kita bisa puas bikin konten tanpa malu bakal diketawain sama yang lain. Awalnya aku sama Nais tuh ragu untuk naik cewek doang, cuman Niti tuh ngeyakinin kita kalau nanti bakalan seru. Terus tadinya kita tuh mau naik pas weekend karena biar rame gitu, tapi karena Nais ada acara jadi kita pilih di weekday aja, dan ternyata seseru itu dong. Oke, next kita lanjutin cerita pendakiannya. Abis kita puas-puasin foto-foto dan bikin video di sini, akhirnya kita memutuskan untuk jalan ke arah sana soalnya penasaran banget. Awalnya kita tuh pengen sampai ke puncak Mega, cuman karena takut kesorean akhirnya sampai di yang ada pohonnya aja. Dan ini tuh jalannya setapak, ini tuh disebutnya Punggungan Naga. Dan jujur ini tuh cantik banget pemandangannya. Aku rasanya belum bisa move on dari Gunung Sanggar ini. Jadi kita tuh nggak berhenti-berhenti untuk mendokumentasikan momen cantik ini, sambil nggak lupa menikmati juga keindahannya. Karena kita nggak boleh melewatkan pemandangan seindah ini untuk nggak diabadikan baik di memori handphone ataupun di ingatan kita. Karena kadang momen-momen yang terekam ini adalah hal yang bikin kita selalu pengen balik lagi ke alam. Oke, next, nggak puas sampai sini, kita akhirnya memutuskan untuk jalan ke sebelah sana. Kita bertiga sebenarnya tuh pengen banget jalan yang lebih ke sana lagi, tapi ragu-ragu, akhirnya sampai di sini aja. Dan ini sekitar jam 2-an kita memutuskan untuk turun. Padahal aslinya nggak rela untuk ninggalin tempat ini. Pas mau turun kita tuh masih bingung dan sama-sama ngelihat satu sama lain mau lanjut ke puncak Mega atau turun. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk turun aja. Oh iya, yang mau naik gunung ini dan ngecamp, kalian bisa ngecampnya itu di sepanjang Punggungan Naga ini. Oke, next kita lanjutin ceritanya. Dan ternyata waktu kita turun tuh jalannya super licin. Aku yang biasanya nggak mau pakai trekking pole, jadi harus pakai itu buat pegangan. Dan karena aku nggak bawa trekking pole, akhirnya aku nyari ranting kayu untuk dijadiin trekking pole. Tapi waktu perjalanan pulang aku nggak banyak record karena handphonenya aku taruh tas, soalnya lagi dicas. Nah, dan ini kita tuh udah sampai di pos 3 dong. Nggak kerasa banget ya, ternyata tadi tuh udah ngelewatin pos 4. Dan waktu kita sampai sini
itu ini sekitar jam setengah 3-an dan itu kita udah mau sampai Tanjakan Ebel. Dan ternyata betul kita udah sampai di Tanjakan Ebel. Jujur pas turun tuh udaranya sejuk banget. Real sejuk karena gak kerasa dinginnya gunung. Jadi kita juga gak kerasa kalau ternyata udah mau sampai lagi, karena perjalanan turun tuh lebih cepat daripada naik. Nah, dan ini sekitar jam 3-an udah sampai di pos 2. Dan di pos 2 ini tuh ada musola sama sumber air juga. Oke, next kita lanjutin perjalanan ke arah pulang. Dan ini tuh syahdu banget suasana aslinya. Kita tuh jalan santai sambil ngobrol, rasanya tuh asik banget. Dan ini sekitar jam 13.15 kita udah sampai di pos 1. Nah, tapi kita di pos 1 nggak lama-lama, bahkan nggak sempat berhenti juga karena emang pada nggak ngerasa capek. Akhirnya kita lanjut lagi dan ini udah sampai di sini. Di sini jalannya udah nggak terlalu menurun, jadi nggak terlalu fokus ke jalan karena memang udah landai, udah enak pokoknya. Nah, di sini juga kita jalannya memang santai banget karena memang sambil ngobrol. Nah, terus waktu di sini kita sempat berhenti dulu dan lihat mereka lagi ngobrolin hal yang seru tapi nggak boleh diceritain di sini. Nah, waktu di sini tuh kita berhentinya cukup lama karena memang ngobrolnya tuh enakan waktu sambil duduk. Oke, next setelah ini kita akan sampai di perkebunan warga yang dimana berarti sebentar lagi kita bakal sampai di base camp. Dan padahal jalannya tuh udah landai tapi aku masih aja bawa kayu ini buat pegangan. Oh iya, mungkin buat kamu yang baru pertama kali pengen nyobain naik gunung, Gunung Sanggar ini bisa jadi rekomendasi buat kamu karena menurut aku Gunung Sanggar ini cocok banget untuk pemula. Tapi walaupun treknya pemula friendly, tapi kalian tetap harus nyiapin fisik dan juga mental yang kuat karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Jadi kita harus tetap selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, next, dan sekitar jam segini aku udah sampai sini. Nah, ini tuh kita udah sampai di base camp. Terus aku ketemu sama kucing gemoy yang tadi dia tuh lagi nyantai di depan masjid. Terus ini ada anak kecil bawa anjing kecil, lucu banget. Terus ini aku pamitan dulu sama dia karena aku mau pulang. Nah, kita tuh pulang sekitar jam setengah 5-an karena tadi berhenti cukup lama dulu untuk share foto dan video. Nah, setelah semuanya selesai, abis itu kita siap-siap untuk menuju pulang. Nah, terus di jalannya juga lumayan rame, jadi aku nggak sempat pegang handphone. Nah, terus ini udah di jalan raya. Di jalannya juga tadi tuh sempat macet karena memang kita baliknya pas jam orang pulang kerja. Dan sekitar setengah 6-an kita udah sampai di pintu tol Buah Batu. Terus ini udah di lampu merah Samsat sekitar jam 6-an. Lihat, langitnya udah sampai berubah warna dan cantik banget dong ini. Terus ini karena kita mau pisah, mereka balik ke Jatinangor, jadi kita sekalian pamitan di sini karena mumpung lampu merahnya juga lama. Dan sekitar jam 18.17, alhamdulillah aku udah sampai di rumah. Pokoknya perjalanan kali ini tuh bener-bener seseru itu. Oke, mungkin segitu dulu video perjalanan pendakian TikTok aku kali ini ke Gunung Sanggar. Semoga kalian suka sama cerita aku kali ini. Next, kita pergi ke gunung mana lagi ya? Bye!